hidup kita harus kita letakkan berada di dalam penyucian darah Yesus. Ini harus ada, saudara-saudaraku, ya. Makanya bertanya kepada Tuhan supaya jangan salah, supaya hidup kita sudah berada di dalam penyucian darah Yesus. Ini saudara-saudaraku. Dan setiap tindakan kita jangan begitu cepat kita berbuat. Ceplos, tapi pikirkan dulu kepada kebenaran Tuhan. Ya, benarkah ini dalam penyucian darah Yesus? Tindakan ini, perkataan ini harus begitu, saudaraku. Ya, sampai kepada perencanaan kita. Tidak boleh lagi semaunya kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kita akan masih perhatikan ini. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari pasal yang ke-25 ini. Mulai ayat 20 saya akan ajak kita perhatikan ini. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya hingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, bagi seorang ibu untuk melahirkan itu adalah pergumulan. Bahkan ada yang berkata itu pergumulan hidup mati. Nah, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini Ribka ini sedang mengalami hal yang sama. Boleh kita katakan tadi kita ambil perkataan itu sudah di dalam pengalaman antara hidup dan mati. Jadi itu sebabnya kita lihat di sini perkataan dari Ribka itu, dia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup. Nah ini saudaraku, antara sebab pengalaman itu antara hidup dan mati. Jadi disinilah saudaraku ada sesuatu yang membuat dia tertolong. Artinya kalau untuk kita sekarang banyak sekali pergumulan kita, tapi ada sesuatu hal yang membuat tertolong. Apakah yang membuat tertolong itu?
ada masih menempatkan diri berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita membaca dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Artinya supaya dia menempatkan jalannya, supaya dia mengarahkan arah hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Banyak orang, saudaraku, mungkin minta petunjuk bukan dari Tuhan. Raja Saul kalau dia sudah tidak ada lagi petunjuk dari Tuhan, Raja Saul pergi kepada perdukun-dukunan. Jadi orang-orang peramal, orang-orang kata dunia ini orang pintar. Tapi kalau saya tidak katakan orang pintar, orang yang suka bohongi, karena dia bikin tebak-tebakan, mau benar ya benar, dibayarin orang nanti, saudaraku. Kalau nggak benar, ya dia diam-diam saja. Dia nggak tahu lah di mana salahnya, mungkin dia akan gitu, dia bisa bersilat kata. Jadi orang yang mengatakan orang pintar, tapi kalau orang beriman berkata itu bukan pintar, mau nakalin, bikin tebak-tebakan. Itu sebabnya kalaupun orang bilang orang pintar, tapi kalau kita jangan, saudaraku. Satu arah yang harus kita tuju, pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Di mana kita dapat petunjuk kepada Tuhan? Dari Tuhan untuk sekarang ini. Satu, kita boleh baca dari firman Tuhan, tapi yang terutama kita dengarkan penyampaian firman. Karena kalau di dalam penyampaian firman itu, pertama yang menyampaikan itu sudah menggumuli dulu, dan yang kedua, Tuhan mengasihani orang banyak. Jadi Tuhan kasih petunjuk, pertolongan untuk orang banyak. Jadi Tuhan lebih memperhatikan, saudaraku, karena adalah kebutuhan orang banyak. Itu sebabnya kita harus usahakan untuk berhimpun bersama-sama. Itu yang disebutkan kita harus datang beribadah. Disitulah kita bisa mendapat satu firman yang bukan hanya logos. Logos itu sama dengan yang kita baca. Tapi firman yang pertama sudah digumuli, kedua untuk kasih Tuhan kepada orang banyak. Ini saudara-saudaraku. Makanya bukannya kita nggak bisa baca di rumah, bisa. Tapi berbeda kuasa Tuhan. Contohlah kita lihat ya. Kalau satu biji lidi gunanya cuma sedikit, paling untuk tusuk gigi. Tapi kalau banyak lidi bisa menyapu, bila perlu 1 hektar sekalipun bisa. Ini saudaraku. Jadi kalau itu ibarat api, satu kayu belum tentu bisa menyala. Kecuali kalau dikasih minyak, yang menyala bukan kayunya, minyaknya, saudaraku. Ya, jadi yang penting ada persekutuan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 18 itu ayat yang ke-20, di situ supaya kita berhimpun. Ya, dalam perhimpunan
ada hadiratnya Tuhan. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Saya bacakan ini bagi kita. Matius pasal 18. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita membuat persekutuan. Ya, 23, dan semakin banyak semakin baik. Jadi di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi ada tempat perkumpulan dan ada anak-anak Tuhan yang datang. Jadi di rumah juga baik, tapi alamat Tuhan untuk kita temui di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Itu dalam nama Tuhan, itu dalam arti beribadah. Jadi saudaraku, justru kalau banyak ujian, cobaan, tantangan hidup, datanglah beribadah kepada Tuhan. Ini yang sangat baik, saudara-saudaraku. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini yang sangat baik. Dalam kehidupan ini harus semakin kita mampu, karena saudaraku, untuk menempatkan hidup ini, langkah kita, perjalanan kita kepada Tuhan itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena orang terlalu percaya kepada kekuatannya, usahanya, kemampuannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi menunjuk kepada, ya, pergi meminta petunjuk Tuhan, itu artinya banyak penyerahan kepada Tuhan. Dan kita harus berserah kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya dulu, kitab Yesaya pasal yang ke-30, celakalah anak-anak pemberontak. Ini ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ya, jadi rancangan yang bukan dari Tuhan, yang masuk suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Masuk dalam persekutuan tapi bukan dorongan rohnya Tuhan. Nah, itu bisa dari kekuatan otak manusia, bisa dari persekutuan ada ramalan, ada pemikiran-pemikiran manusia. Ini saudaraku, bahkan setidaknya orang mengandalkan apa yang dia tahu sendiri. Nah, jadi saudara-saudaraku, dalam hidup ini, satu, untuk kita semakin lebih hidup benar. Kedua, supaya kita tidak salah melangkah. Ketiga, supaya kita berhasil, harus mengambil putusan, yaitu melihat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita berdoa, kita beribadah. Ini saudara-saudaraku.
ya, supaya jangan akal kita sendiri, kekuatan kita sendiri, supaya jangan akal-akalan yang lain dalam persekutuan yang bukan pimpinan roh Tuhan, tapi supaya benar-benar sesuai kepada kehendak Tuhan. Jadi ayat 2 Yesaya 30, yang berangkat ke Mesir, itu pada saat dulu Mesir itu dianggap negara paling hebat, kaya, kuat. Jadi Alkitab juga sudah menunjuk ada pembangunan Pitom, Ramses, menunjukkan kebesaran-kebesaran dari tindakan kemanusiaan, termasuk penyembahan berhala. Karena kekayaan Mesir bisa begitu berlimpah saat itu, sehingga orang pergi berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan Tuhan untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Itu sebabnya perlindungan kita adalah dijaga seperti biji mata dan berada di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Dan kalau ini, saudaraku, menjadi hidup kita, jangan khawatir. 1000 jatuh di kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, kita hanya bisa menonton, tapi tidak terjadi bagi kita. Saya kalau lihat-lihat di YouTube, kadang-kadang di Jawa Timur, Jawa Tengah, belakangan ini hujan deras, angin kencang, wah, sudah orang banyak teriak-teriak. Ada rumah yang kejatuhan pohon. Nah, ini orang sudah ngeri, saudaraku, ya, baru begitu, itu belum apa-apa. Ini saudara-saudaraku. Nanti kalau sudah kepada bahaya akhir zaman, wah, itu matahari ini melebihi dari yang sudah-sudah. Terangnya bulan saja seperti terangnya matahari yang terik. Dan kalau terangnya matahari yang terik, itu bisa 7 kali lipat. Jadi masih belum ini yang tempoh hari ini, belum. Itu pun rasanya kita, saudaraku, ya. Makanya orang selalu sudah bilang, jangan sampai dehidrasi, harus minum banyak air, segala macam. Jangan langsung matahari kontak. Nah, segala macam dia bilang. Jadi itu nanti akan benar-benar terjadi. Belum lagi kesulitan yang lain. Dalam Yesaya 30 ini, saudaraku, kita akan baca dulu ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Nah, ini. Jadi terang bulan purnama itu biasanya kalau kita lihat, bagus, saudara-saudaraku, ya. Ada kalau udah pas itu mungkin sekitar mulai jam 6 lebih terang lagi. Wah, ingin dia mau lihat foto ke langit, saudaraku, bulan, ya. Nah, itu kalau sudah di dalam yang akhir, itu terang bulan purnama itu bisa seperti terang matahari yang terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Bayangkan, saudaraku, betapa ya hebatnya. Ini kita aja hanya terik yang seperti itu mungkin bisa sampai 38, 39 derajat Celcius atau mungkin lebih.
Ini saudara-saudaraku ya, kalau yang melebihi itu daerah India, daerah mana, wah udah menjerit saudara-saudaraku. Itu. Jadi belum lagi kesulitan akhir zaman, banyak orang mengalami kematian karena kelaparan, itu akan terjadi. Nah itu kalau dalam kitab Wahyu sudah mulai memasuki ya Wahyu pasal yang ke-6. Ada kuda kelabu, itu menunjukkan kematian dan kelaparan semakin terjadi, saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita harus mulai selalu ya seperti nyanyian kita, di atas korbanmu ku penghabisanku, di atas korbanmu ku persembahkan hidupku, di atas korbanmu ku akan atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Apa artinya, saudaraku? Hidup kita ini jangan kita yang atur. Kalau mulai kepada anak muda, Mazmur 119 berapa? 9-10 ya. Dengan apa anak muda menjaga hidupnya bersih? Dengan menyesuaikannya kepada firman Tuhan. Itu sudah mulai menyerahkan hidup di atas korban. Korban Yesus penebusan. Itu hidup benar. Kita sudah harus begitu saat ini, saudaraku. Jadi bertanya kepada Tuhan itu artinya sudah ada kerinduan hidup benar. Banyak orang, saudaraku, sudah dia dalam dirinya sudah rasa tertuduh bahwa bukan hidup benar. Bahkan Roh Kudus sekarang sudah mengingatkan dia ya untuk hidup benar. Tapi tidak ada penyerahan untuk hidup benar. Jadi kalau kita menyanyi di atas korbanmu, itu artinya hidup kita harus kita letakkan berada di dalam penyucian darah Yesus. Ini harus ada, saudara-saudaraku. Ya, makanya bertanya kepada Tuhan supaya jangan salah, supaya hidup kita sudah berada di dalam penyucian darah Yesus. Ini, saudara-saudaraku. Dan setiap tindakan kita jangan begitu cepat kita berbuat. Ceplos, tapi pikirkan dulu kepada kebenaran Tuhan. Ya, benarkah ini dalam penyucian darah Yesus? Tindakan ini, perkataan ini harus begitu, saudaraku. Ya, sampai kepada perencanaan kita. Tidak boleh lagi semaunya kita. Saya mau ajak kita membaca dalam kitab Yakobus. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi dalam perencanaan juga sudah harus ada arah dari nyanyian, di atas korbanmu ku persembahkan hidupku. Jadi artinya tak boleh semaunya kita. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu,
dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, saudaraku. Ya, uap ini paling ya cepat berubah. Karena uap itu tidak berbentuk. Ini uap, tidak ada bentuknya. Walaupun kita lihat kalau seperti embun yang bergumpal itu, ya itu masih kita lihat putih, ya seperti belum rusak. Itu karena di langit itu nggak ada angin. Tapi kalau ada angin, namanya uap. Biasanya kalau masih agak belum tinggi, itu anginnya banyak, saudaraku. Jadi uap itu cepat berubah. Jadi hidup manusia digambarkan seperti uap. Kalau umpamanya berbentuk seperti ini, sebelum ini hancur, tetapi ya begini, 4 segi. Nah, dan ada putih-putih, saudaraku. Ya inilah kertas. Jadi masih ada bentuknya. Tapi kalau hidup manusia digambarkan seperti uap, jadi tidak ada bentuknya, saudara-saudaraku. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kadang-kadang, saudaraku, saya berseluruh pagi-pagi masih enak-enak bangun tidur, minta kopi, makan sama onde-onde, enak, saudaraku, goyang-goyang kaki. Habis itu terjadi sesuatu, langsung kedengaran sorenya, telah meninggal dunia. Ada yang bilang RIP. Ya, ini saudaraku. Ya, jadi sudah beristirahat dengan tenang. Ya, itulah hidup manusia. Itu yang disebut selangkah di depan kita tidak tahu. Amin, saudaraku. Atau kita tidak bisa menentukan umur kita sehasta. Atau kita tidak bisa menjamin hidup kita sedetik. Itu sebabnya setiap saat berusaha menyerahkan hidup kita di atas korbannya Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya. Nah ini, jadi inilah yang Ribka, saudara-saudaraku, tuju supaya tidak salah menghadapi ujian antara hidup dan mati itu. Itu sebabnya dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dan di dalam pelaksanaan kita semua adalah kita harus mengerti bahwa hidup manusia itu sama seperti uap. Jangan sampai salah meletakkan hidup yang seperti uap ini. Karena kalau sekali sudah salah, maka selamanya akan terhilang. Ya, sangat rugi, saudaraku. Tapi kalau kita menang di dalam hidup yang seperti uap ini, maka selama-lamanya kita akan beruntung bersama Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita langsung berpondasi kepada kebolehan kita, kemauan kita dengan cara kita, tapi harus selalu, ini harus semakin ada ini dalam hidup kita.
Kalau saya mau berbicara ini jadi berkat atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kalau saya bertindak ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Itu artinya, makanya Ribka itu bertanya kepada Tuhan. Ini saudaraku. Dan seperti dalam Yakobus ini, supaya kita tidak salah untuk melangkah ke depan. Karena hidup manusia adalah hanya seperti uap. Jangan sampai salah, saudara-saudaraku. Di neraka itu, saudara-saudaraku, kenapa banyak orang menangis? Itu semuanya adalah nangisan penyesalan. Ya. Kalau kita mau perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-16 itu masih disebut di alam maut. Tapi apalagi nanti kalau sudah masuk di neraka itu, saudara-saudaraku, itu adalah nangisan penyesalan. Lukas pasal yang ke-16 ke-16 ya. Lukas 16. Ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, ini bagaimana, saudara-saudaraku? Apapun yang dia kehendaki itu yang dia lakukan, sehingga dia disebut setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Nah, ini sebaliknya, ayat 20, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Anjing, saudaraku, kalau ada yang jatuh, itu dulu di loncat dia langsung tangkap. Nah, kalau sudah tidak ada lagi remah-remah yang jatuh, baru dia jilat borok, saudaraku. Nah, ini. Jadi dalam pergumulannya adu cepat ini, satu Lazarus ingin mendapatkan yang jatuh, tapi jangan pikir anjing ini juga menantikan itu di meja Tuhan. Jadi sama sekali ini Lazarus yang miskin ini tidak bisa melakukan semaunya sendiri. Jadi Tuhan inginkan kita, saudaraku, sebelum cari kehendak Tuhan, jangan melaksanakan segala sesuatu. Harus bertanya, berkenankah kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Supaya kita nanti menjadi kehidupan yang diberkati. Bagaimana supaya tidak salah? Baca firman, dengarkan firman, apalagi firman yang ada di dalam persekutuan. Firman yang tertulis dengan firman yang ada dalam persekutuan itu masih berbeda. Firman yang tertulis ini namanya logos. Tapi firman yang sudah dalam persekutuan itu sudah arahnya rema. Dan kalau kita dengar khotbah, langsung kita tergerak. Kalau kita diarahkan bertobat, bertobat. Kalau kita diarahkan mengampuni, mengampuni. Kalau diarahkan berkorban, berkorban. Pasti luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena itu bukan firman sebagai logos lagi, tapi sudah mengarah kepada rema. Nah, ini kita sudah harus semakin ke sana, saudaraku. Kalau Alkitab ini ya sudah tetap ada dari dulu. Tapi kalau kita mendengarkan satu khotbah, langsung cepat kita lakukan. Itu bagaikan bimbingan
Ya, dari tempat ini ke tempat ini, dari tempat ini ke tempat ini. Bimbingan dalam setiap tempat itu tidak sama, saudaraku. Mau mengalahkan kota Ai, beda caranya. Kamu masuk dulu, kamu di belakang. Kalau kamu nanti menyerang, pura-pura menyerang, kamu diserang, kamu lari. Nanti yang dari belakang ya ikutin. Kalau semua sudah keluar, bakar kampungnya. Nah, itu caranya untuk itu. Kalau untuk menghancurkan Jeriko, beda, saudaraku. Menghancurkan Jeriko, tahu bagaimana? Tiap hari keliling sekali. Tapi kalau hari ke-7, 7 kali. Nah, hancur sendiri, saudaraku. Jadi setiap itu ada. Itu namanya rema, saudaraku. Ya, untuk satu-satu hal itu sudah itu langsung. Kalau yang namanya logos ini ya begini, kumpul semua. Nah, tapi kalau sudah rema itu satu arah untuk satu tujuan, satu arah satu tujuan, terus untuk nanti merebut satu kota beda lagi. Itu sebabnya setiap kita dengar khotbah, kalau kita berani langsung melakukan, itu sangat diberkati oleh Tuhan. Biar kita semakin maju dalam hal ini. Itu namanya baru tergembala, saudaraku. Iya. Jadi itu sebabnya sudah harus semakin melihat kepada rencana Tuhan. Dan itulah hikmat daripada Ribka bertanya kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau orang sudah selalu dalam kehendak Tuhan, itu pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Ayat 15 belum kita baca. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkak. Jadi kalau orang tanpa cari Tuhan, aku sanggup, aku bisa. Itulah yang sombong di hadapan Tuhan. Tapi kita harus pengikut Yesus. Yesus itu bersedia untuk merendahkan kehidupan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Ini, saudaraku. Jadi menyerahkan sepenuhnya di jalur pimpinan Bapaknya yang di sorga. Itu sebabnya dia boleh jadi juru selamat. Kiranya kita mengerti dan Tuhan tolong kita. Ya, saudara-saudaraku, itulah yang baik. Dan biar kita semakin melakukan yang baik itu, maka Tuhan memberkati kita. Ayat 17 tadi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dalam korbannya Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu memberkati kita semua, saudara-saudaraku. Ya, kita mau menyanyikan nyanyian ini di atas korban.